Suami dari selingkuhan suamiku datang menemuiku. Saya memiliki kekayaan yang luar biasa. Bu Kirana, katanya, jika Anda setuju, kita bisa mendaftarkan pernikahan kita di KUA besok pagi. Setelah berpikir beberapa detik, aku setuju. Aku duduk di sudut teras sebuah kafe di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, di sebuah meja yang nyaris tersembunyi. Aku sengaja memilih tempat itu, terlindung di balik rimbunnya tanaman monstera, tempat yang sempurna untuk mengamati seluruh area luar tanpa ada yang menyadari keberadaanku. Es batu dalam es teh leci di mejaku sudah lama mencair, mengencerkan minuman itu menjadi dua lapisan warna yang kontras. Sekitar 10 meter dariku, di meja nomor 6 di dekat kolam koi, ada suamiku, Baskara. Dia tidak sendirian. Di seberangnya duduk seorang wanita dengan gaun sutra merah menyala yang berani, memamerkan kakinya yang jenjang dan ramping. Wanita itu adalah Rania Maheswari. Aku mengenalnya. Siapa di kalangan elit bisnis dan industri logistik yang tidak kenal Rania? Dia adalah istri dari Arya Wiratama, CEO Nusantara Maritim Group, seorang Taipan yang dijuluki hiu sejati di dunia pelayaran dan angkutan laut. Baskara sedang tersenyum. Senyum itu, senyum yang pernah membuatku tergila-gila dan jatuh cinta. Senyum yang berhasil meyakinkan aku seorang kepala auditor yang teliti dan keras kepala untuk meninggalkan karierku dan menjadi pendukungnya di balik layar. Aku menguras seluruh tabungan hasil kerjaku selama 10 tahun untuk berinvestasi, membantunya mendirikan perusahaan konstruksinya sendiri. Tangan Baskara yang masih mengenakan cincin kawin platinum pilihan kami kini tanpa malu-malu membelai punggung tangan Rania di depan umum. Aku tidak menangis. Mataku kering. Di usia 32 tahun, setelah 1 dekade bergulat dengan pembukuan dan laporan keuangan yang kering dan penuh tekanan, aku telah melatih diriku untuk tetap berkepala dingin. Aku hanya merasakan sesak di dada, seolah ada bongkahan batu seberat 1 ton yang menekan jantungku, menghalangi udara untuk bersirkulasi. Sebulan yang lalu, Baskara pulang dengan wajah muram seperti suasana di rumah duka. Dia bilang perusahaannya menghadapi masalah hukum yang serius dan semua aset berisiko disita. Dia membujukku untuk menandatangani surat gugatan cerai kesepakatan bersama. Kirana, ini hanya formalitas. Bujuknya dengan suara yang begitu tulus hingga aku tidak curiga sedikit pun. Aku harus mendaftarkan tanah untuk proyek baru atas namamu dan mengamankan modal. Kalau tanah itu masih atas nama perusahaan dan perusahaan bangkrut, bank akan menyita semuanya, termasuk rumah tempat tinggal kita dan anak-anak kita nanti. Dia menyuruhku menandatanganinya. Aku melakukannya karena aku percaya pada suamiku, dan karena aku ingin melindungi rumah masa depan untuk anak-anak kami, meskipun kami belum memilikinya. Setelah semua beres, aku janji akan mengembalikan semuanya atas namamu, janjinya. Dan sekarang, kebenaran terpampang di depan mataku. Tidak ada tanah, tidak ada proyek, yang ada hanyalah seorang suami pengkhianat yang berencana membangun sarang baru di atas pengorbanan istrinya yang setia. Sudah cukup melihatnya? Sebuah suara berat dan serak terdengar tepat di atas kepalaku, mengejutkanku. Aku mendongak. Seorang pria jangkung dan berwibawa dalam setelan jas berwarna arang berdiri di sampingku. Wajahnya tegas berahang kuat, matanya dalam tetapi dingin seperti danau di musim dingin. Dia adalah Arya Wiratama, CEO Nusantara Maritim Group, suami dari wanita yang sedang bermesraan dengan suamiku. Tanpa menunggu kupersilakan, Arya menarik kursi dan duduk di seberangku. Sikapnya menunjukkan bahwa dia terbiasa memberi perintah. Dingin dan otoritatif, dia meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Suara kertas yang menghantam kayu terdengar kering dan tegas. "Suami Anda sedang menghabiskan uang saya," kata Arya dengan nada datar yang mungkin biasa ia gunakan saat mengomentari laporan keuangan bulanan. "Dan dia telah mengatur jalan keluar untuk meninggalkan Anda di jalanan." Aku menatap map itu, lalu beralih ke Arya. "Apa yang Anda inginkan?" Dia tidak langsung menjawab. Dia mendorong map itu ke arahku. "Buka. Halaman 5. Dengan jari gemetar,
Aku membuka halaman-halaman itu. Halaman 5 adalah salinan akta cerai yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama. Tanggal pengesahannya adalah seminggu yang lalu. Stempel merah pengadilan tampak seperti ejekan berdarah atas hidupku. Ya Tuhan! Suaraku bergetar. Dia bilang dia belum mendaftarkannya. Dia bilang akan menunggu sampai masa sulit ini berlalu. Dia mendaftarkannya begitu Anda menandatanganinya, potong Arya. Suaranya dingin dan kejam, tapi itulah kebenaran yang harus kudengar. Dan karena Anda menandatangani kesepakatan cerai tanpa sengketa harta Gonogini untuk membantunya menghindari hukum, secara legal, saat ini Anda tidak punya apa-apa. Aku menjatuhkan map itu. Rasa pengkhianatan dan penipuan naik ke tenggorokanku seperti empedu pahit. Aku tidak hanya kehilangan suamiku, tetapi juga martabatku dan kepercayaanku pada kebaikan. Aku, seorang akuntan publik bersertifikat yang pernah menjadi incaran banyak perusahaan besar, telah ditipu dengan cara paling menyakitkan oleh pria yang berbagi hidup denganku. Ini adalah kesalahan perhitungan terbesar dalam hidupku, dan harganya adalah seluruh masa muda dan hartaku. Arya menyipitkan matanya, mengamatiku, mempelajari reaksiku. Penyesalan tidak akan menyelesaikan apapun. Anda seorang profesional keuangan. Anda lebih paham dari siapapun tentang hukum untung dan rugi. Anggap saja investasi ini sebagai kerugian total. Sekarang saatnya memikirkan restrukturisasi. Aku menatap Arya, mencoba mengumpulkan kembali ketenanganku yang biasa. Aku merapikan rambut dan kerah bajuku. Anda tidak datang ke sini hanya untuk memberitahu saya bahwa saya seorang pecundang, bukan, Pak Arya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Tampak puas dengan pemulihanku yang cepat. Cerdas. Secara hukum, Anda adalah wanita lajang sekarang. Saya juga sudah dalam proses finalisasi perceraian dengan Rania, tapi dia lebih licik dari suami Anda. Karena pembagian harta belum selesai, dia masih mengontrol sebagian wewenang keuangan di perusahaan saya. Dia telah menempatkan orang-orangnya di Departemen Akuntansi dan menyedot dana dari Nusantara Maritim untuk mendanai mantan suami Anda. Arya berhenti sejenak, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan, merendahkan suaranya. Saya memiliki aset triliunan rupiah, tapi saya butuh seseorang yang bisa saya percaya. Seseorang dengan kemampuan profesional untuk mengaudit seluruh sistem dan menghentikan aliran uang kotor yang disedot Rania. Saya butuh seorang istri yang sah untuk menggantikan posisinya, dan dengan legitimasi itu, membersihkan organisasi. Kenapa saya? Tanyaku. Otakku sudah berputar dengan kecepatan penuh. Pertama, Anda punya motif. Anda membenci Baskara dan Rania. Kedua, riwayat hidup Anda sempurna. Mantan kepala auditor di grup retail besar, pemegang sertifikat profesional yang terkenal dengan tangan besinya dalam mengontrol biaya. Ketiga, dan yang paling penting, Anda dan saya sama-sama tidak lagi percaya pada cinta. Kita bisa bekerja sama berdasarkan keuntungan bersama. Arya menatap lurus ke mataku, melontarkan tawaran terakhirnya. Jika Anda setuju, temui saya di KUA Kebayoran Baru pukul 8 pagi. Kita menikah. Aku melirik ke arah meja lain. Baskara sedang mencium kening Rania dengan ekspresi puas seorang pemenang. Dia pikir aku adalah istri bodoh dan penurut yang terkubur di dapur dan tumpukan buku kas. Dia pikir dia sudah menang. Aku menatap kembali ke arah Arya. 3 detik. Hanya itu waktu yang kubutuhkan untuk membuat keputusan dalam pertaruhan terbesar dalam hidupku. Aku sudah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Baik. Jawabku dengan suara tegas. Saya terima. Tapi dengan satu syarat. Saya ingin kendali penuh atas Departemen Keuangan Nusantara Maritim. Jangan campuri cara kerja saya. Arya berdiri dan mengancingkan jasnya. Sampai jumpa besok, Bu Kirana. Dia pergi, meninggalkan map itu dan sebuah rencana balas dendam yang mulai terbentuk di kepalaku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku memilih gaun lurus berwarna gading, sederhana namun elegan,
yang menonjolkan sosok rampingku yang biasa tersembunyi di balik setelan kantor yang longgar. Aku merias wajah dengan cermat untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mataku, hasil dari semalaman menelah peraturan hukum yang relevan. Aku menatap wanita di cermin. Dia bukan lagi Kirana yang kemarin. Kirana yang kemarin telah mati bersama akta cerai itu. Tepat pukul 07.555. Aku sudah berdiri di depan gerbang kantor urusan agama. Sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti mendadak di depanku. Pintu terbuka dan Arya turun. Hari ini dia mengenakan kemeja putih tanpa dasi, membuatnya terlihat lebih muda dan tidak terlalu kaku dibandingkan kemarin. Tepat waktu, katanya sebagai ganti sapaan. Hasil dari didikan profesional, jawabku datar. Ayo masuk. Berkat persiapan Arya, proses pernikahan kami luar biasa cepat. Saat aku menandatangani namaku di sebelah nama Arya Wiratama di buku nikah, aku merasakan sengatan listrik mengalir di punggungku. Bukan getaran cinta, melainkan kegembiraan seorang prajurit yang baru saja dipersenjatai lengkap sebelum terjun ke medan perang. Seorang penghulu menyerahkan 2 buku nikah kepada kami. Arya mengambil satu dan memberikannya kepadaku. Selamat datang di Nusantara Maritim Group, katanya, untuk pertama kalinya menggunakan nada yang lebih santai. Terima kasih, jawabku dengan senyum korporat yang sempurna. Saat kami melangkah keluar gedung, sinar matahari pagi menyinari dokumen di tanganku. Aku mengeluarkan ponselku, meletakkan buku nikah di atas kap mobil Alphard milik Arya, dan mengambil foto yang jelas. Dalam gambar itu, namaku dan nama Arya bersanding, dengan stempel merah KUA yang menonjol di atasnya, dan di latar belakang, logo VH keemasan dari Nusantara Maritim Group di bagian depan mobil. Aku membuka WhatsApp, mencari kontak yang belum kuubah namanya Mas Baskara melampirkan foto itu, dan mengirim pesan singkat. Terima kasih sudah membebaskanku diam-diam dan begitu cepat. Berkat itu, pagi ini aku bisa menyelesaikan proses pernikahanku dengan CEO Nusantara Maritim Group. Semoga beruntung untukmu dan selingkuhanmu. Pesan terkirim. 2 centang biru langsung muncul. Arya, yang dari tadi diam-diam mengamati tindakanku, hanya tersenyum tipis. Anda lebih pejuang dari yang saya kira. Dalam bisnis maupun perang, faktor kejutan menentukan 50% kemenangan. Kataku sambil memasukkan ponselku ke dalam tas. Sekarang, antarkan saya ke kantor. Saya harus mulai bekerja. Dalam perjalanan ke kantor pusat Nusantara Maritim, Arya memberiku kartu akses karyawan dan surat pengangkatan. Direktur Keuangan, Chefo. Aku mengangkat alis. Anda mempercayai saya dengan posisi ini sejak awal? Saya tidak mempercayai Anda. Saya mempercayai dendam dan kemampuan Anda, jawab Arya jujur. Posisi ini sebelumnya dikendalikan oleh Rania melalui bonekanya. Kepala akuntansi yang lama, saya sudah memecatnya dan menempatkan Anda. Anda punya wewenang pengambilan keputusan mutlak. Gunakan dengan baik. Aku memegang surat itu, merasakan bobotnya. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah pedang, sebuah mandat. Aku memejamkan mata, memvisualisasikan struktur organisasi Nusantara Maritim yang telah kupelajari semalaman. Rania, meskipun dalam proses cerai, masih merupakan pemegang saham penting dan tahu banyak rahasia bisnis. Penggelapan dananya tidak mungkin dilakukan sendirian. Di bawahnya pasti ada jaringan kaki tangan. Misiku adalah memotong akar-akar itu satu persatu, mengisolasi Rania, dan yang terpenting, menemukan bukti bahwa Baskara dan dia bersekongkol dalam pencucian uang. Aku akan membuat Baskara menyesal telah meremehkan seseorang yang pekerjaannya adalah mengelola uang orang lain. Mobil berhenti di depan sebuah gedung megah 30 lantai di jantung pusat keuangan kota. Arya turun, memutari mobil, dan membukakan pintu untukku. Bukan karena rasa sayang, tapi sebuah tindakan ksatria yang ditujukan untuk ratusan karyawan yang mengamati dari balik jendela kaca. Siap? Tanyanya dengan suara rendah. Selalu, jawabku, berjalan di sampingnya dengan kepala terangkat tinggi dan penuh percaya diri. Sejak saat itu,
Perang secara resmi telah dimulai. Begitu kami masuk ke lift eksekutif, ponsel di tasku mulai bergetar tanpa henti. Aku melirik layar. Bhaskara. Aku tidak mengangkatnya. Kubiarkan berdering sampai mati, lalu berdering lagi untuk kedua dan ketiga kalinya. Saat itu, keheninganku adalah siksaan psikologis terburuk baginya. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di kawasan Pondok Indah, Bhaskara pasti sedang mengamuk. Aku bisa membayangkan adegan itu dengan sempurna. Wajahnya pasti memerah karena marah, membanting ponselnya ke sofa. Rania di sebelahnya akan mengerutkan kening dan bertanya ada apa. Dan begitu melihat foto yang kukirim, wajahnya yang penuh riasan akan berubah pucat. Ketika lift berhenti di lantai 30, aku mengangkat telepon. "Halo," kataku dengan suara tenang, seolah sedang menjawab telepon dari kurir paket. "Kirana, apa-apaan ini? Apa maksud foto ini? Ini editan, kan?" "Iya, kan?" teriak Bhaskara. Suaranya serak karena panik. Dia tidak mau atau tidak berani percaya. "Kamu pikir aku punya waktu untuk belajar Photoshop?" Kertas putih, tinta hitam, stempel resmi. "Kamu itu direktur perusahaan. Masa tidak bisa membedakan stempel palsu dan asli?" Cibirku dengan nada menghina. "Sejak kapan kamu kenal Pak Arya?" Kamu pasti yang selingkuh duluan." Bhaskara beralih ke fitnah. "Logika klasik maling teriak maling. Jangan menilai orang lain dengan standarmu sendiri," potongku dengan suara tegas. "Kamu yang mengurus perceraian kita di belakangku. Secara hukum pengadilan sudah memutuskan. Aku wanita lajang dan bebas menikah dengan siapapun yang aku mau. Lagi pula, bukankah kamu sekarang sedang terjerat dengan mantan istri dari suamiku yang sekarang? Dalam istilah bisnis, kita bisa sebut ini pertukaran yang adil." Bhaskara terdiam. Di seberang sana, aku bisa mendengar Rania merebut telepon. "Dengar ya, Jalang. Kamu pikir kamu bisa menginjakan kaki di Nusantara Maritim selama aku masih di sini? Jangan mimpi bisa dapat jabatan." "Selamat pagi, Bu Rania," jawabku dengan suara manis namun tajam. "Anda salah paham. Saya tidak masuk untuk mencari jabatan. Saya masuk sebagai istri sah CEO, sebagai nyonya rumah ini. Anda sekarang hanyalah seorang pemegang saham, orang luar. Oh, dan saya lupa bilang, saya baru saja diangkat menjadi direktur keuangan. Hal pertama yang akan saya lakukan pagi ini adalah mengaudit semua utang piutang yang masih ada antara Nusantara Maritim dan perusahaan konstruksi mantan suami saya Pratama Konstruksi." "Beraninya kamu," teriak Rania. "Kenapa tidak?" lanjutku. "Saya dengar Pratama Konstruksi berutang sejumlah besar uang kepada Nusantara Maritim untuk uang muka material. Tapi belum ada pekerjaan apapun yang dilaksanakan. Sebagai CFO, saya menilai utang ini berisiko tinggi. Sepertinya saya harus memerintahkan penarikan modal segera." "Kirana, jangan gila." Bhaskara merebut kembali teleponnya. Nada bicaranya berubah dari agresif menjadi memohon. "Kita bisa bicara. Apa yang kamu mau? Aku akan jual tanah itu dan memberimu sebagian uangnya. Kita bertemu dan bicara." "Uang dari penjualan tanah itu?" Aku tertawa getir. "Ambil saja. Kamu akan butuh banyak uang untuk membayar pengacara atas tuntutan pidana yang akan segera kamu hadapi." Aku menutup telepon dan mematikannya. Pintu lift terbuka. Di depanku terhampar lobi megah kantor pusat Nusantara Maritim. Karyawan berlalu lalang, tetapi semua membungkuk hormat saat melihat Arya. Mereka menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan pengamatan yang cermat. Arya menoleh padaku dengan tatapan yang sedikit mengagumi. "Anda membuat mereka panik. Tapi membuat mereka takut adalah satu hal. Mendapatkan hasil adalah hal lain. Lihat saja nanti," kataku sambil mencengkeram tasku dan berjalan dengan langkah mantap menuju departemen akuntansi. Aku tidak menakut-nakuti siapapun. Aku sedang mendeklarasikan perang. Departemen Keuangan dan Akuntansi berada di lantai 28. Pintu kaca tebal memisahkan dunia angka dari seluruh perusahaan.
Aku mendorong pintu dan masuk. Arya mengikuti tepat di belakangku, seperti pendukung yang kokoh. Suasana di dalam riuh dengan bisik-bisik. Orang-orang berkumpul dan bergosip. Jelas, berita pernikahan mendadak sang CEO telah menyebar secepat kilat. Semuanya tenang, perintah Arya. Suaranya tidak keras, tetapi auranya langsung membuat ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada kami. Sambil menunjuk ke arahku, Arya memperkenalkan, ini Bu Kirana Adiwijaya, istri saya dan Direktur Keuangan baru Nusantara Maritim Group. Mulai sekarang, semua keputusan terkait pemasukan, pengeluaran, atau persetujuan anggaran harus melalui beliau. Surat pengangkatan akan dikirim melalui email internal dalam 5 menit. Bisik-bisik kembali terdengar. Kali ini lebih tertahan. Aku mengamati seisi ruangan. Di salah satu sudut, seorang wanita parubaya dengan kacamata berbingkai emas tebal menatapku tajam. Ekspresinya bukan terkejut, melainkan permusuhan. Dia adalah Mira Yuliani, kepala akuntansi saat ini, tangan kanan Rania. Aku sudah mempelajari berkasnya dengan saksama. Mira adalah orang yang telah menyetujui banyak sekali pengeluaran fiktif untuk membantu Rania menyedot uang. Aku berjalan lurus ke meja Mira. Selamat pagi, Bu Mira. Tolong segera serahkan semua buku besar akuntansi, token tanda tangan digital, dan kata sandi sistem kepada saya. Mira berdiri, melipat tangannya dengan sikap menantang seseorang yang merasa dirinya tak tergantikan. Pak Arya, serah terima harus mengikuti prosedur. Saya tidak bisa begitu saja menyerahkan pembukuan bertahun-tahun secara mendadak. Selain itu, saya mengikuti arahan Dewan Direksi, di mana Bu Rania masih ada. Pengangkatan Ibu terlalu tiba-tiba. Saya perlu konfirmasi dengan Bu Rania. Dia mencoba mengulur waktu. Ingin menunda prosedur untuk memberinya waktu menghancurkan bukti atau memanipulasi data. Bu Mira, kataku sambil tersenyum, meletakkan surat pengangkatan yang ditandatangani Arya dan berstempel grup di atas mejanya. Menurut anggaran dasar perusahaan, CEO memiliki wewenang untuk menunjuk pejabat tinggi dalam situasi darurat. Bu Rania saat ini hanyalah pemegang saham, bukan eksekutif. Perintah CEO adalah otoritas tertinggi. Aku menoleh ke arah Arya, lalu kembali menatap Mira dengan suara sedingin baja. Jika dalam 15 menit Anda tidak menyerahkan semuanya kepada saya akan menyusun surat pemecatan Anda dengan segera atas dasar pembangkangan dan menghambat operasional perusahaan. Pada saat yang sama, saya akan menyita komputer Anda dan meminta penyelidikan polisi atas kemungkinan penggelapan. Pilih, serah terima damai, atau keluar dari sini dengan borgol. Wajah Mira memucat. Dia tidak menyangka aku akan begitu langsung dan paham hukum. Dia melirik Arya untuk meminta bantuan, tetapi Arya hanya berdiri dengan tangan terlipat, mengamati dengan ekspresi yang seolah berkata, "Saya mendukung penuh istri saya." Dengan gemetar, Mira membuka laci dan mengeluarkan setumpuk kunci dan token. Saya akan melakukan serah terima. Bagus. Aku kemudian berbicara kepada karyawan lainnya yang sedang menahan napas. Mulai hari ini, prosedur berubah. Setiap pengeluaran di atas 50 juta rupiah harus mendapatkan persetujuan pribadi dari saya. Siapapun yang mencoba memalsukan tanda tangan atau dokumen, sebaiknya tulis surat pengunduran diri sebelum saya menemukannya. Saya datang dari dunia audit akuntansi. Jangan coba-coba menipu saya. Aku memerintahkan Departemen IT untuk segera mencabut hak akses Mira dan mengubah semua kata sandi sistem. Setelah Mira pergi dengan kepala tertunduk sambil membawa kardus berisi barang-barang pribadinya, aku duduk di kursi kulit yang baru saja ia tinggalkan. Aku menyalakan komputer dan masuk ke sistem. Angka-angka mulai menari di depan mataku. Memusingkan, tetapi sekaligus merupakan tambang harta karun yang penuh dengan bukti kejahatan. Telepon di meja berdering. Itu Rania dari telepon internal. Hebat sekali. Memecat orang-orangku. Ini baru pemanasan. Jawabku sambil terus mengetik dengan cepat. Sebaiknya Anda khawatirkan uang Anda sendiri.
Transfer ke agensi PR kakak Anda sepertinya bermasalah. Faktur PPN yang dilampirkan tidak terlihat begitu sah. Hening di seberang sana. Lalu terdengar bunyi klik kering. Dia menutup telepon. Aku menghela napas dan bersandar di kursi. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak hanya harus membereskan kekacauan ini, tetapi juga memasang jebakan agar Baskara dan Rania masuk ke dalam perangkap mereka sendiri. Arya mendekat dan meletakkan secangkir kopi hangat di mejaku. Kerja bagus. Pilihan saya tidak salah. Jangan merayakan kemenangan terlalu dini, kataku sambil menyesap kopi. Pahitnya bercampur dengan rasa manis di ujung lidahku. Bersiaplah. Badai besar akan datang. Lampu di kantor sudah padam semua. Hanya menyisakan cahaya biru dingin dari layar komputerku. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Karyawan lain sudah pulang berjam-jam yang lalu. Tapi aku masih terkubur dalam tumpukan dokumen yang ditinggalkan Mira. Bagiku, angka bisa bicara. Dan saat itu mereka berteriak tentang ketidakberesan. Tanpa perlu menjadi peretas seperti di film-film, aku menggunakan teknik audit paling dasar rekonsiliasi dan verifikasi untuk mengungkap kebenaran. Aku membuka neraca saldo kuartal ketiga. Satu pos langsung menarik perhatian. Biaya jasa eksternal membengkak 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Aku mengklik rincian akun 623 dan 629. Banyak sekali entry untuk biaya pemasaran, penyelenggaraan acara, dan konsultasi strategis yang semuanya mengarah ke satu pemasok, PT Cakra Komunika. Aku menyalin nomor NPWP Cakra Komunika dan menempelkannya di portal informasi perusahaan. Hasilnya instan. Direktur tunggalnya adalah Dimas Maheswari. Aku tersenyum kecut. Dimas adalah adik laki-laki Rania. Metodenya klasik. Mentransfer uang dari kantong suaminya ke kantong adiknya, yang kemudian akan kembali ke kantongnya sendiri. Aku terus mengekstrak semua faktur elektronik yang diterbitkan oleh Cakra. Totalnya mencapai lebih dari 150 miliar rupiah dalam 6 bulan. Deskripsinya samar. Biaya konsultasi solusi logistik, biaya penyelenggaraan pertemuan klien. Tetapi ketika aku mencocokkan tanggal pertemuan yang diklaim dengan kalender kegiatan perusahaan, tidak ada acara yang terdaftar, tidak ada daftar undangan, tidak ada foto, atau catatan penyelesaian kontrak. Ini jelas merupakan kasus jual beli faktur palsu untuk menggelapkan dana perusahaan dan menghindari pajak penghasilan badan. Aku mencetak laporan bank dan faktur-faktur mencurigakan, menyimpannya di sebuah map merah. Ini baru puncak gunung es. Aku perlu menggali lebih dalam ke akun piutang. Akun 410. Aku beralih ke rekening kreditur. Di sana, muncullah nama perusahaan Baskara, PT Pratama Konstruksi. Saldo terutangnya mencapai 50 miliar rupiah. Aku membuka rincian kontrak. Nusantara Maritim telah mengontrak Pratama Konstruksi untuk merenovasi dan memperbaiki sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Priok. Kontrak ditandatangani 3 bulan lalu, dan Nusantara Maritim sudah membayar 50% dari nilainya 50 miliar rupiah sebagai uang muka. Namun, saat aku memeriksa catatan pelacakan proyek, progres pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan angka nol yang solid. Baskara telah menerima 50 miliar rupiah dari Nusantara Maritim, tetapi belum memindahkan satu batu bata pun. Aku mengangkat telepon dan menelepon manajer proyek gudang. Daniel, ini Kirana. Halo, Bu Kirana. Jawab Daniel dengan suara mengantuk. Maaf mengganggu malam-malam begini. Saya mau tanya soal proyek renovasi gudang di Tanjung Priok yang dikerjakan oleh Pratama Konstruksi. Bagaimana statusnya sekarang? Hening di seberang sana. Diikuti jawaban ragu-ragu. Bu. Sejujurnya, mereka bahkan belum membawa peralatan apapun ke lokasi. Kami sudah beberapa kali menagih, tapi direktur mereka selalu menunda. Katanya sedang menunggu material impor. Bu Rania juga bilang ke kami untuk memberi mereka sedikit kelonggaran. Baik. Terima kasih Daniel. Tolong kirimkan saya laporan status terkini besok pagi, yang sudah diverifikasi oleh pengawas lapangan. Aku menutup telepon. Sudah jelas.
Baskara menggunakan uang muka dari Nusantara Maritim untuk mendanai operasional lain, atau lebih buruk lagi, untuk membeli tanah yang ia gunakan untuk menipuku agar menandatangani surat cerai. Pintu kantorku tiba-tiba terbuka. Itu Arya, membawa 2 kotak makanan. Saya kira Anda akan menginap di kantor. Makanlah dulu, baru lanjutkan. Aku menatap Arya, lalu ketumpukan laporan di mejaku. Saya menemukan petunjuk. Secepat itu, Arya meletakkan makanan dan menarik kursi mendekat. Aroma parfum maskulinnya yang halus dan menyenangkan sangat berbeda dengan bau rokok murah yang akhir-akhir ini melekat pada Baskara. Mereka serakah tapi ceroboh, kataku sambil menunjuk layar. Atau mungkin mereka terlalu yakin tidak akan ada yang berani mengaudit rekening bosnya sendiri. Lihat ini. 150 miliar rupiah digelapkan ke adik Rania, dan 50 miliar rupiah uang muka untuk Baskara atas proyek fiktif. Total 200 miliar rupiah lenyap dalam 2 kuartal. Arya mengamati angka-angka itu. Wajahnya mengeras. Saya tahu Rania menyedot uang, tapi tidak menyangka sebesar ini. Pantas saja arus kas operasional belakangan ini sangat ketat. Bagi grup logistik, arus kas adalah darah yang memasok kehidupan. Kehilangan likuiditas 200 miliar rupiah dalam waktu sesingkat itu sama seperti mengalami pendarahan arteri. Jangan khawatir, saya akan menagihnya kembali, beserta bunganya, kataku sambil membuka kotak makanan. Aroma rendang yang lezat membuat perutku berbunyi. Makanlah dulu, kata Arya, menyerahkan sendok dan garpu. Besok akan ada rapat dewan direksi yang sangat menarik. Aku mengambil garpu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku bisa merasakan cita rasa makanan. Bukan karena masakannya luar biasa, tapi karena aku tahu aku tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Arya mengantarku pulang lewat tengah malam ke rumah mewahnya di Kebayoran Baru. Rumah putih megah yang terisolasi di samping lapangan golf itu besar, tetapi terasa dingin seperti pemiliknya. Elegan dan kuat, namun sepi. Anda bisa tinggal di kamar ini, kata Arya, membuka pintu kamar tidur luas di lantai 2 yang menghadap ke taman. Saya sudah minta disiapkan untuk Anda. Jika butuh apa-apa, bilang saja pada asisten rumah tangga. Aku masuk. Segalanya baru, dari spray hingga gorden. Tidak ada jejak sentuhan wanita sama sekali, yang menandakan Arya sudah lama tinggal sendiri atau Rania tidak pernah menginjakan kaki di kamar ini. Terima kasih. Arya bersandar di kusen pintu, mengamatiku sejenak. Bu Kirana, pernikahan kita adalah kontrak, dan saya menghormati privasi Anda. Tapi di depan karyawan dan orang luar, kita harus bersikap selayaknya. Saya mengerti. Saya profesional. Keesokan paginya, aku turun untuk sarapan. Di meja makan yang besar, hanya ada 2 set peralatan makan yang disiapkan. Arya sudah di sana, menyeruput kopi hitam sambil membaca laporan di iPad-nya. Selamat pagi, sapaku sambil duduk. Pagi. Tidur nyenyak? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Sangat nyenyak. Tempat tidurnya jauh lebih nyaman daripada sofa yang harus saya tiduri di rumah Baskara sebulan terakhir. Seorang asisten rumah tangga menyajikan sarapan kami. Dia membawakanku secangkir teh hangat dan roti bakar dengan selai srikaya. Melihat makanan hangat yang mengepul, hatiku terasa sesak. Sudah terlalu lama tidak ada yang memasak untukku. Di rumah Baskara, aku selalu yang bangun paling pagi, menyiapkan sarapannya, menyetrika kemejanya, lalu bergegas pergi bekerja. Kenapa? Tidak selera makan? Tanya Arya, mengangkat kepala melihatku tidak bergerak. Bukan. Bukan begitu. Aku menggeleng dan mengambil roti bakar. Hanya terasa aneh saja. Kami sarapan dalam diam. Tiba-tiba, Arya memecah keheningan. Apa rencanamu untuk menangani utang Pratama Konstruksi? Aku menelan makanan, menyeka mulut dengan serbet, lalu menjawab dengan jelas. Saya tidak akan menagih utangnya dengan cara konvensional. Mengirim somasi hanya akan memberi mereka waktu untuk mengulur atau menyatakan pilot. Saya akan menggunakan taktik lain.
Saya akan mengeksekusi jaminan bank. Jelaskan, kata Arya, tampak tertarik. Saya akan memberitahu bank yang menerbitkan jaminan pelaksanaan kontrak dan jaminan uang muka. Itu tertulis di kontrak. Jika Pratama Konstruksi gagal melaksanakan pekerjaan, bank wajib mengembalikan uang itu kepada Nusantara Maritim. Setelah itu, biar bank yang mengejar Baskara untuk penyitaan. Arya tertawa. Kali ini tawa yang tulus. Itu benar-benar cerdik. Dengan bank yang turun tangan, dia akan terpaksa menjual asetnya untuk melunasi utang. Dan jika tidak, dia akan masuk dalam daftar hitam BI checking dan tidak akan bisa mendapatkan pinjaman lagi seumur hidupnya. Bukan hanya itu, lanjutku dengan tatapan tajam. Saya akan menugaskan auditor eksternal untuk meninjau biaya semua pekerjaan sebelumnya yang pernah dilakukan Pratama Konstruksi untuk Nusantara Maritim. Saya curiga mereka menggelembungkan anggaran untuk menggelapkan lebih banyak uang. Jika saya menemukan bukti, ini bukan lagi sekadar kasus perdata, tapi pidana. Arya menatapku, ekspresinya berubah dari geli menjadi kagum. Anda benar-benar dilahirkan untuk menjadi istri saya. Kita sejenis. Sarapan berakhir dalam suasana yang aneh namun harmonis. Dua jiwa yang terluka menemukan keselarasan dalam perhitungan dan ambisi. Aku menyadari bahwa hidup dengan pria cerdas dan terus terang seperti Arya jauh lebih menyenangkan daripada melayani seorang munafik seperti Baskara. Pagi di kantor dimulai dengan pembersihan internal. Aku mengadakan rapat darurat dengan semua staf akuntansi dan tim manajemen proyek. Aku melemparkan map yang telah kusiapkan semalam ke atas meja. Suara keringnya membuat semua orang terkejut. Map ini berisi daftar faktur mencurigakan dari Cakra Komunika dan status kontrak dengan Pratama Konstruksi. Siapa yang menangani ini secara langsung? Seorang staf muda dengan hati-hati mengangkat tangan. Bu Mira yang mengelola semuanya secara langsung, Bu. Kami hanya memasukkan data yang beliau berikan. Memasukkan data tanpa memeriksa validitas dan logikanya adalah kelalaian, tegurku dengan lembut. Mulai hari ini, saya akan meninjau semua prosedur. Siapapun yang mendeteksi ketidakberesan di masa lalu dan melaporkannya secara sukarela akan dibebaskan dari tanggung jawab dan mempertahankan posisinya. Siapapun yang menyembunyikan sesuatu akan dipecat, dan saya akan merekomendasikan penuntutan. Kata-kataku seperti siraman air dingin bagi mereka yang mungkin berpikir untuk tetap diam. Segera setelah rapat, 3 karyawan diam-diam mengetuk pintuku dan memberikan lebih banyak informasi. Dari kesaksian mereka, aku bisa merekonstruksi gambaran lengkap jaringan pencucian uang Rania dan Baskara. Baskara tidak hanya menggelapkan dana dari perusahaan konstruksinya sendiri, tetapi ia juga menciptakan perusahaannya sebagai alat yang sempurna untuk faktur palsu Nusantara Maritim. Ketika Nusantara Maritim perlu menggelembungkan biaya untuk mengurangi laba, Rania akan memerintahkan Baskara untuk menerbitkan faktur palsu untuk tenaga kerja dan material. Uang mengalir dari Nusantara Maritim ke Pratama Konstruksi, lalu Baskara mencairkannya dalam bentuk tunai. Dia mengambil komisi dan mengembalikan sisanya kepada Rania. Itu adalah sirkuit tertutup yang sempurna, tetapi mereka membuat satu kesalahan fatal. Aliran uangnya memang berputar, tetapi tidak sesuai dengan aliran barang dan jasa yang nyata. Aku duduk di depan komputer, menggambar diagram alur kas. Panah-panah menghubungkan Nusantara Maritim ke Pratama Konstruksi, dari Pratama Konstruksi ke rekening pribadi Baskara, dan dari rekening Baskara ke rekening lain di bank asing atas nama Siti Sutrisno. Aku memperbesar nama itu. Siti Sutrisno bukan orang asing. Dia adalah ibu Baskara. Aku merinding. Baskara menggunakan rekening ibu kandungnya sendiri untuk menerima uang kotor, kemungkinan besar tanpa sepengetahuan ibunya. Dia tidak hanya menipuku, tetapi juga melibatkan ibunya yang sudah tua dalam kejahatannya. Kekejamannya tidak ada batasnya. Pintu terbuka lagi. Kali ini bukan Arya, melainkan Rania. Dia masuk dengan marah, diikuti oleh 2 pengawal, tanpa mengetuk. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa bank memblokir rekening Pratama Konstruksi? Teriak Rania sambil menggebrak mejaku.
Aku dengan tenang melepas kacamataku dan menatapnya. Selamat siang, Bu Rania. Masuk ke kantor saya tanpa mengetuk adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Dan mengenai bank yang memblokir rekening pemasok, itu urusan bank. Kenapa Anda bertanya pada saya? Atau apakah Anda punya kepentingan khusus dengan perusahaan mantan suami saya? Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu kamu yang mengirim pemberitahuan eksekusi jaminan itu. Kamu ingin menghancurkan Baskara. Rania menunjuk lurus ke arahku. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai CFO. Saya tidak bisa membiarkan uang pemegang saham disia-siakan. 50 miliar rupiah bukan jumlah yang kecil. Jika Pratama Konstruksi bisa membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan pekerjaan, bank akan membuka blokirnya. Jangan terlalu khawatir. Rania menggeretakkan giginya. Kamu akan membayarnya. Aku peringatkan kamu. Jika kamu menyentuh kepentinganku, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Kamu pikir Arya mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu. Setidaknya dia memanfaatkan saya secara terbuka dan legal, kataku sambil berdiri. Aku tidak lebih pendek darinya. Sementara kamu dan Baskara, kalian bertindak di belakang punggung orang lain. Orang-orang sepertimu itu menjijikkan. Sekarang pergilah. Dan sampaikan pada Baskara untuk menyiapkan uang untuk membayar utangnya. Batas waktunya 3 hari lagi. Rania mendengus dan berbalik pergi. Aku tahu dia takut. Aku sedang memotong tentakel-tentakelnya, satu persatu. 3 hari kemudian, seperti yang kuduga, Baskara tidak bisa mengumpulkan uang untuk membayar bank. Dia terpojok, dan binatang yang terluka akan menyerang secara membabi buta. Senin pagi, sebuah email anonim mendarat di kotak masuk seluruh karyawan perusahaan, dengan sebuah tautan terlampir. Judulnya sensasional, kebenaran tentang CFO Kirana Adiwijaya, penipu atau pelacur kelas atas. Tautan itu mengarah ke sebuah video yang dimanipulasi. Gambar asli diriku saat memasuki sebuah hotel untuk rapat dengan klien semasa aku menjadi auditor, dicampur dengan audio yang vulgar. Di bawahnya, ada artikel fitnah yang menuduhku telah lama menjadi simpanan Arya, dan bahwa kami bersekongkol untuk mencuri segalanya dari Baskara sebelum aku mencampakkannya demi seorang miliarder. Perusahaan gempar. Tatapan yang sebelumnya penuh hormat kini berubah menjadi cemoohan dan rasa ingin tahu. Aku duduk di mejaku, mencengkeram mouse dengan erat. Baskara lebih hina dari yang kubayangkan. Dia mencoba menggunakan opini publik untuk menghancurkan reputasiku dan memaksaku mengundurkan diri. Ponselku berdering. Arya, sudah lihat emailnya? Suaranya anehnya tenang. Sudah. Dia bermain kotor. Jangan khawatir. Tetap di kantormu. Jangan keluar. Aku yang akan menanganinya. 5 menit kemudian, pengeras suara di seluruh gedung berbunyi. Suara Arya yang tegas dan berwibawa memanggil seluruh karyawan untuk segera berkumpul di lobi utama. Aku ikut turun. Arya berdiri di podium dengan ekspresi dingin dan mengancam. Di sampingnya berdiri kepala departemen IT dan tim hukum. Saya baru saja menerima informasi mengenai email yang memfitnah istri saya, Bu Kirana Adiwijaya. Suara Arya menggema di lobi. Saya tegaskan bahwa ini adalah fitnah yang keji. Departemen IT kami telah melacak alamat IP pengirim email tersebut. Email itu berasal dari sebuah warnet di dekat kediaman Bapak Baskara, Direktur Pratama Konstruksi. Arya memberi isyarat. Layar besar di belakangnya menampilkan rekaman CCTV dari warnet. Baskara, mengenakan topi dan masker, terlihat jelas sedang mengetik di komputer pada waktu yang tepat saat email itu dikirim. Gemuruh bisik-bisik menyebar di lobi. Pengacara kami sudah menyiapkan gugatan terhadap Bapak Baskara atas tuduhan pemerasan dan pencemaran nama baik sesuai KUHP. Lanjut Arya. Selain itu, saya umumkan bahwa setiap karyawan Nusantara Maritim yang mengomentari atau menyebarkan informasi palsu ini akan segera dipecat. Kita ini grup perusahaan besar, bukan pasar gosip murahan. Kerumunan itu terdiam.
Arya telah memadamkan api opini publik bahkan sebelum sempat berkobar, dengan bukti yang tak terbantahkan. Kemudian, dia menoleh ke arahku, tatapannya melembut. Dan saya punya hadiah lain untuknya. Dia menyerahkan sebuah map biru padaku. Apa ini? Tanyaku. Berkas pinjaman Baskara dari Bank Komersial Timur. Dia menggadaikan semua mesin, pabrik, gedung, bahkan rumah orang tuanya untuk mendapatkan pinjaman sebesar 20 miliar rupiah. Pinjaman itu jatuh tempo 10 hari yang lalu dan sudah diklasifikasikan sebagai kredit macet. Bank sedang bersiap untuk mengeksekusi agunannya. Aku membuka berkas itu. Itu adalah tanda tangan Baskara. Dia telah menyembunyikan dariku bahwa dia meminjam uang ini untuk menutupi kerugian judinya dan membiayai gaya hidup Rania. Saya sudah berbicara dengan bank, kata Arya, tersenyum dengan keyakinan seekor serigala berpengalaman. Mereka setuju untuk menjual utang itu ke sebuah perusahaan penagihan utang di mana saya adalah pemegang saham mayoritas. Aku langsung mengerti. Artinya, sekarang Anda adalah kreditur Baskara. Dia menatap mataku dan mengoreksiku. Pernikahan kita adalah kreditur terbesar Baskara. Sekarang, kuasa untuk menentukan hidup dan matinya ada di tangan Anda. Anda hanya perlu setuju. Aku memegang map utang yang seperti surat hukuman mati bagi Baskara. Tetapi aku tidak ingin dia mati dengan cepat. Aku ingin dia merasakan ketidakberdayaan dan kengerian yang sama seperti yang kurasakan. Aku mengatur pertemuan dengan Baskara, bukan di kafe, melainkan di kantor Pratama Konstruksi. Saat aku tiba, kantor itu kosong. Hampir semua karyawan telah pergi karena gaji yang tidak dibayar. Baskara duduk dengan kepala terkubur di mejanya, dikelilingi botol-botol kosong dan puntung rokok. Dalam seminggu, dia tampak menua 10 tahun. Melihatku, dia mengangkat kepala. Matanya yang merah menyala karena amarah. Mau apa kamu di sini? Mengejekku? Saya datang untuk menagih utang, kataku dingin, meletakkan map di atas meja. Baskara meliriknya sekilas dan tertawa getir. Aku berutang pada bank, bukan padamu. Jangan coba-coba menakutiku. Hal terburuk yang bisa dilakukan bank adalah menyita gedung pabrik. Lihat lebih teliti. Aku menunjuk dokumen pengalihan piutang. Bank telah menjual utangmu ke perusahaan bernama PT Aset Manajemen Aktif. Dan kebetulan, direktur tunggal perusahaan itu adalah saya, Kirana Adiwijaya. Wajah Baskara runtuh. Dia mengambil kertas itu, tangannya gemetar. Tidak mungkin. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli utangku? Arya. Kan? Pasti dia. Siapa di belakangnya tidak penting. Yang penting adalah sekarang saya adalah kreditur Anda, dan sesuai klausul kontrak, saya berhak untuk segera mengambil alih semua aset yang dijaminkan untuk melunasi utang. Aku melihat sekeliling. Kantor kumuh ini dan ekskavator tua itu sepertinya tidak akan cukup untuk menutupi utang. Dan ada juga rumah orang tuamu di kampung, kan? Agunan itu secara eksplisit mencakup hak guna tanah dan bangunan atas nama Bapak Sutrisno dan Ibu Siti. Mendengar nama orang tuanya, Baskara panik. Dia berlari untuk mencengkeramku, tapi aku mundur. Dua pengawal Arya segera menghalanginya. Kirana, aku mohon. Baskara jatuh berlutut dan menangis. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Ambil perusahaan ini. Ambil semuanya. Tapi jangan sentuh rumah orang tuaku. Mereka sudah tua dan sakit-sakitan. Mereka bisa mati kalau tahu rumahnya disita. Melihat pria yang pernah menjadi suamiku kini berlutut memohon, tidak menimbulkan kepuasan, melainkan rasa jijik yang mendalam. Dia menggunakan orang tuanya sebagai tameng atas kegagalannya sendiri. Saat kamu menipuku untuk menandatangani surat cerai, apa kamu pikir aku akan berakhir di jalanan? Tanyaku dengan suara setajam pisau bedah. Saat kamu selingkuh dengan Rania, apa kamu memikirkan perasaanku? Aku salah. Rania yang merayuku. Dia bilang kalau aku membantunya mencuci uang itu, kita akan berbagi miliaran. Keserakahan membuatku buta.
Kirana, demi 10 tahun pernikahan kita, tolong beri aku jalan keluar. Pernikahan kita berakhir saat kamu menandatangani surat cerai itu. Aku berbalik. Aku memberimu 2 pilihan. 1. Kamu menandatangani dokumen pengalihan semua saham Pratama Konstruksi dan tanah yang kamu beli itu atas namaku untuk melunasi utang. 2. Besok aku akan mengirim orang ke desa orang tuamu untuk memulai proses penyitaan rumah mereka. Baskara mengangkat kepala, wajahnya pucat pasi. Tanah itu satu-satunya yang tersisa untukku. Kamu tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Aku beri waktu 5 menit. Aku melihat jam tanganku. Setiap detik yang berlalu dalam keheningan yang tegang itu adalah pukulan palu di saraf Baskara. Baik, aku akan tanda tangan, katanya. Akhirnya menunduk. Aku memberi isyarat pada pengacaraku untuk memberikan dokumen yang sudah disiapkan. Baskara mengambil pena dan, dengan tangan gemetar, menandatangani setiap halaman. Setiap tanda tangan seolah merobek sebagian dari keberadaannya. Dengan dokumen yang ditandatangani di tangan, aku merasa sangat lega. Aku telah mendapatkan kembali milikku. Dan lebih dari itu, aku telah merebut alat kejahatannya. Sekarang kamu tidak punya apa-apa, Baskara, kataku sebelum pergi. Cobalah hidup dengan benar dan jangan menyusahkan orang tuamu lagi. Saat aku melangkah keluar, aku melihat Arya menungguku di mobil. Dia tersenyum padaku. Semua sudah beres? Ya. Aku mengangguk. Bagaimana perasaanmu? Aku menyandarkan kepalaku di kursi, menatap hiruk-pikuk kota. Tidak lebih baik, tapi lebih adil. Balas dendam pribadiku baru setengah jalan. Perang melawan Rania dan kerajaan pencucian uangnya baru saja dimulai. Baskara hanyalah pion yang tidak berarti. Rania adalah ratu di papan catur ini. Dan aku tahu dia tidak akan tinggal diam melihat bonekanya jatuh. Aku tidak terburu-buru merayakan kemenanganku atas Baskara. Bagiku, dia hanyalah pion yang bisa dikorbankan di papan catur besar yang dikendalikan oleh Rania. Musuh sejatiku masih berada dalam bayang-bayang. Dan untuk menyeretnya ke cahaya, aku butuh pion lain. Mira Yuliani, sekutu terdekat Rania. Setelah dipecat dari Nusantara Maritim, Mira menjadi pengangguran. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya dengan catatan pemecatan tidak etis. Aku menyewa seorang detektif swasta untuk mengikutinya dan mengetahui bahwa dia hidup dalam kemiskinan di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Setiap hari diteror oleh penagih utang judi. Aku memutuskan untuk memainkan kartu berikutnya. Rabu sore, aku berkendara ke sebuah kafe terpencil di kawasan kelas pekerja tempat aku memanggil Mira. Saat aku masuk, dia meringkuk di sudut, memegang gelas air dengan tangan gemetar. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Melihatku, matanya dipenuhi ketakutan dan dia membuat gerakan untuk melarikan diri. Duduk, kataku dengan suara yang cukup pelan namun berwibawa untuk menghentikannya. Jika Anda melangkah keluar dari pintu itu, saya akan mengirim map ini ke polisi sekarang juga. Aku meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Mira menelannya ludah dan menatapnya. Apa yang Anda mau? Saya tidak bekerja di sana lagi. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari saya. Anda memang tidak bekerja di sana lagi. Tapi kejahatan Anda masih ada. Aku membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa dokumen. Ini bukti bahwa selama 3 tahun terakhir, Anda bersekongkol dengan sebuah bengkel untuk menggelembungkan biaya perawatan armada truk perusahaan. Total yang Anda kantongi lebih dari 2 miliar rupiah. Ini adalah penggelapan, dan bisa dihukum hingga 6 tahun penjara. Mira memucat dan jatuh berlutut di samping meja. Gemetar. Bu Kirana, tolong maafkan saya. Saya punya ibu yang sudah tua dan anak yang masih kecil. Saya tidak bisa masuk penjara. Uang itu sudah habis saya pakai untuk judi. Saya tidak bisa mengembalikannya sekarang. Aku menatap wanita yang menangis di kakiku tanpa sedikit pun rasa kasihan. Tetapi pikiranku yang dingin berkata bahwa ini adalah kesempatanku. Bangun. Saya tidak datang untuk mendengar keluhan Anda. Saya bisa memaafkan Anda.
bahkan membantu melunasi utang Anda. Dengan satu syarat. Mira mengangkat kepala, secercah harapan di matanya. Syarat apa? Apapun. Asal saya tidak masuk penjara. Anda harus menjadi mata-mata saya. Aku merendahkan suaraku dan menatapnya lurus-lurus. Saya tahu Anda masih berhubungan dengan Rania. Dia butuh seseorang yang dia percaya untuk menjalankan operasinya dari bayang-bayang. Sekarang dia tidak berani menggunakan siapapun di Nusantara Maritim. Saya ingin Anda kembali padanya, berpura-pura setia, dan melaporkan setiap gerakannya kepada saya. Mira ragu-ragu. Dia tahu betapa kejamnya Rania, tetapi ketakutan akan penjara lebih besar. Bu Rania, dia akan membunuh saya jika tahu. Jika Anda tidak melakukannya, polisi akan mengetuk pintu Anda besok. Aku memberikan ultimatum. Lagi pula, bukankah dia meninggalkanmu saat kamu dipecat? Apakah dia memberimu sepeser pun untuk membayar utangmu? Atau dia memperlakukanmu seperti anjing yang tidak berguna lagi? Kata-kataku memancing amarahnya. Dia mengepalkan tangannya, tatapannya berubah dari takut menjadi benci. Benar. Wanita tidak tahu berterima kasih itu. Saya membantunya menghasilkan triliunan, dan saat saya dalam masalah, dia bahkan tidak menjawab telepon saya. Baik. Saya akan melakukannya. Apa yang ingin Anda ketahui? Saya ingin tahu kemana Rania mengalihkan asetnya. Saya dengar dia sedang terburu-buru mengumpulkan uang tunai dalam jumlah besar. Mira melihat sekeliling, lalu mendekat untuk berbisik di telingaku. Dia sedang mempersiapkan pukulan besar. Dia telah menjual beberapa properti di Bali dan Lombok dengan harga murah, mengumpulkan sekitar 300 miliar rupiah. Dia berencana mentransfer uang ini hari Jumat sore ke sebuah perusahaan cangkang di Singapura, dengan kedok kontrak konsultasi investasi. Begitu uang itu tiba, dia akan terbang ke sana untuk menetap, meninggalkan semua utangnya di Indonesia kepada Nusantara Maritim. 300 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar. Jika Rania berhasil, Nusantara Maritim akan menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki, dan yang terpenting, dia akan lolos dari kejahatannya dengan gemilang. Apa kamu tahu bank mana yang dia gunakan untuk transfer? International Private Bank, cabang Jakarta. Dia punya hubungan yang sangat dekat dengan kepala cabangnya, jadi perintah transfer internasionalnya akan diproses secepat mungkin. Aku tersenyum. Informasi ini sangat berharga. Baik, terus awasi dia, dan beritahu aku waktu yang tepat saat dia mengeksekusi perintah itu. Setelah ini selesai, aku akan membakar bukti kejahatanmu dan memberimu uang untuk memulai hidup baru. Mira mengangguk berulang kali. Aku berdiri, meninggalkan uang untuk minuman di atas meja, dan berjalan keluar. Matahari sore memproyeksikan bayanganku yang panjang di atas aspal. Rencana penangkapan yang sempurna mulai terbentuk di kepalaku. Jumat sore akan menjadi hari yang tak terlupakan bagi Rania. Jumat sore, ketegangan di kantorku bisa diiris dengan pisau. Di luar, hujan turun deras. Tetesan air menghantam kaca jendela dengan keras, seolah ingin memecah kesunyian yang tegang di dalam. Aku duduk di depan komputer, dengan antarmuka manajemen dana sistem perbankan Nusantara Maritim terbuka. Arya duduk di kursi di seberangku, tidak melepaskan pandangan dari ponselnya, memutar-mutar pulpen di antara jari-jarinya. Kami menunggu pesan dari Mira. 14,30. Belum ada kabar. Jika Rania ingin mentransfer uang ke luar negeri pada hari itu, dia harus mengeksekusi perintahnya sebelum jam clearing. Batas waktu untuk transaksi internasional melalui sistem SWIFT biasanya pukul 15,30 atau paling lambat 16,0. Lewat dari itu, perintah akan ditunda hingga minggu depan. Bagi seseorang yang ingin melarikan diri, penundaan sehari adalah waktu yang terlalu banyak dan risiko yang terlalu besar. Ponselku bergetar. Pesan dari Mira telah tiba. Baru saja tiba di bank. Sedang masuk ke ruang VIP bersama kepala cabang. Ikan sudah memakan umpannya, kataku pada Arya. Dia ada di bank. Arya mengangguk.
Wajahnya menegang. Kamu yakin bisa menghentikannya? Begitu uang itu meninggalkan Indonesia, kita anggap hilang. Jangan khawatir. Aku sudah memasang jaring yang sempurna. Aku membuka jendela obrolan lain dan mengirim pesan kepada Markus, Direktur Perbankan Korporat di International Private Bank dan teman kuliahku. Aku sudah memberitahunya sebelumnya tentang potensi transaksi penipuan yang terkait dengan rekening Rania. Sebagai CFO Nusantara Maritim, aku memiliki hak untuk meminta pemblokiran atau peninjauan transaksi mencurigakan dari rekening yang terkait dengan pemegang saham utama yang sedang dalam sengketa. 15.10. Sistem memberitahuku tentang pergerakan akun. Perintah transfer sebesar 300 miliar rupiah dari rekening pribadi Rania baru saja dibuat. Deskripsi. Pembayaran kontrak konsultasi investasi nomor 12,2023. Penerima. Sunny Investments Ltd. Singapura. Ini dia, kataku sambil menunjuk layar. Perintah itu berstatus menunggu persetujuan. Aku segera menelepon Markus. Markus. Perintah 300 miliar itu baru saja masuk ke sistem. Itu uang penggelapan yang kuceritakan. Blokir sekarang. Terdengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Aku lihat, Kirana. Jumlahnya besar sekali, dan cabang menekanku untuk segera menyetujuinya. Kepala cabang bilang dia nasabah VIP dan dokumen kontrak internasionalnya sudah beres. Kalau kita blokir tanpa alasan, kita berisiko dituntut. Dokumennya palsu. Sunny Investments itu perusahaan cangkang. Kataku cepat dengan suara tegas. Tahan saja. Aku baru saja mengajukan gugatan Gonogini pasca perceraian di pengadilan, jadi aku sedang mengirimkan surat perintah darurat untuk meminta pembekuan aset Rania. Katakan saja sistem mengeluarkan peringatan risiko kepatuhan dan tahan perintahnya. Kamu hanya perlu menahannya sampai lewat pukul 15.30. Setelah itu dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Baiklah. Aku percaya padamu. Aku akan meneruskan berkas ini ke Departemen Kepatuhan untuk ditinjau secara menyeluruh. Itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Setelah jam clearing lewat, bahkan Ratu Inggris pun tidak akan bisa mentransfer uang itu. Aku menghela napas lega dan menutup telepon. Di layar, status perintah berubah dari menunggu menjadi dalam peninjauan. Di ruang VIP bank, aku bisa membayangkan kekacauan itu. Rania pasti sedang mondar-mandir. Dia pasti melihat jam tangannya. 15,20. Hanya 10 menit tersisa sebelum penutupan transaksi internasional. Mira mengirim pesan lain. Dia berteriak-teriak pada staf bank. Minta bicara dengan direktur utama. Wajahnya merah padam karena marah. Biarkan saja dia berteriak, balasku. Saat ini, direktur utama sedang rapat denganku. Tentu saja tidak ada rapat, tapi aku tahu protokol bank. Ketika sebuah transaksi diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, terutama di bawah peraturan anti pencucian uang yang ketat, tidak ada yang akan berani menyetujuinya dengan gegabah. 15,30. Sistem SWIFT ditutup. Perintah transfer Rania secara resmi ditolak dengan alasan perlu menyerahkan dokumen tambahan untuk membuktikan sumber dana. Uang itu masih ada di rekeningnya, tapi sekarang dibekukan. Dia tidak bisa mentransfer atau menariknya dalam bentuk tunai. Arya, dengan kekaguman yang jelas, menuangkan segelas anggur untukku. Selamat. Jebakan yang sempurna. Kamu tidak hanya menyelamatkan uangnya, tapi juga memotong jalan keluarnya. Aku mengangkat gelasku dan memutarnya sedikit. Warna merah anggur berkilauan seperti darah musuh. Belum selesai. Ketika seekor binatang terpojok, mereka akan berbalik untuk menyerang jenisnya sendiri. Rania kehilangan uangnya. Orang pertama yang akan menjadi pelampiasan amarahnya adalah Baskara. Mari kita tunggu langkah mereka selanjutnya. Seperti yang kuduga, kegagalan di bank membuat Rania kalap. Dia tidak percaya rencana pelariannya yang sempurna digagalkan di menit-menit terakhir oleh masalah teknis yang konyol. Begitu keluar dari bank, dia menerima telepon dari Baskara. Mantan suamiku itu berada dalam situasi yang lebih putus asa dari sebelumnya. Setelah menandatangani dokumen penyerahan aset kepadaku,
Rentenir yang ia datangi untuk menutupi kerugian judinya mengepung rumah orang tuanya di kampung. Dia bersembunyi di sebuah motel murah. Menelepon Rania sebagai tali penyelamat terakhirnya. "Rania, tolong aku." Suara Baskara terdengar panik. "Mereka mengancam akan membunuh seluruh keluargaku jika aku tidak membayar utang bunga 500 juta malam ini. Tolong pinjami aku uang. Begitu aku keluar dari situasi ini, aku akan bekerja seperti budakmu untuk membayarnya kembali." Rania, yang sedang marah karena uang 300 miliarnya diblokir, meledak mendengar permohonan Baskara. "Diam kamu, masalahku lebih besar darimu. Gara-gara mantan istrimu, semua uangku diblokir. Kalau saja orang bodoh sepertimu tidak menandatangani surat cerai itu begitu cepat, aku tidak akan terjebak sekarang." "Apa?" Baskara bingung. "Apa hubungannya semua ini dengan Kirana?" "Tanya saja padanya. Dia yang ikut campur dalam sistem bank untuk memblokir uangku. Kalian berdua sama-sama menyedihkan. Jangan pernah telepon aku lagi." Rania membanting telepon dan memblokir nomor Baskara. Dia masuk ke mobilnya dan menyuruh sopirnya pergi ke rumah mewahnya, tempat dia menyimpan sisa barang berharganya seperti perhiasan dan berlian. Dia harus mencari cara lain untuk melarikan diri, mungkin melintasi perbatasan darat. Di seberang sana, Baskara menjatuhkan ponselnya. Harapan terakhirnya lenyap. Dia merosot ke lantai kamar motel yang kotor. Dia telah kehilangan segalanya. Istri, rumah, karier, dan sekarang, wanita simpanan yang ia yakini akan memberinya kehidupan mewah. Di koridor, terdengar langkah kaki berat dan teriakan para rentenir. "Baskara, di mana kamu? Keluar. Kami akan menemukanmu bahkan jika kamu bersembunyi di dalam tanah." Ketakutan. Baskara melihat keluar jendela. Lantai 3, tidak terlalu tinggi, tapi melompat akan mematahkan kakinya. Tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaan, ia menggunakan taktik lamanya, berpura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawab. Dia mengambil pisau buah di atas meja dan membuat sayatan tipis di pergelangan tangannya. Cukup untuk mengeluarkan darah, tapi tidak ada bahaya nyata. Kemudian dia jatuh ke lantai, berpura-pura kejang. Dia tahu jika dia dirawat di UGD, para rentenir tidak akan berani berbuat macam-macam di rumah sakit, dan polisi akan turun tangan untuk melindunginya. Ketika para preman itu mendobrak pintu, mereka menemukan Baskara tergeletak tak bergerak di genangan darah yang sebenarnya adalah saus sambal yang ia oleskan untuk menambah drama. Mengira mereka telah menyebabkan kematiannya, mereka lari ketakutan. Pemilik motel, yang mendengar keributan, memanggil ambulans. Baskara dilarikan ke rumah sakit. Di atas brankar, matanya terpejam, tapi telinganya terbuka. "Aku selamat," pikirnya. Setidaknya untuk malam ini, tapi dia tidak tahu bahwa berita rawat inapnya segera sampai kepadaku melalui orang-orang Arya. "Dia hanya berakting," kataku sambil menonton rekaman CCTV koridor yang dikirim oleh detektif. Cara dia mengoleskan saus tomat itu menyedihkan. "Apa yang ingin Anda lakukan?" tanya Arya sambil merapikan dasinya. "Menjenguk pasien lama? Tentu saja. Bagaimanapun, kami pernah menikah selama 10 tahun. Selain itu, aku harus memberinya sedikit obat agar dia benar-benar sadar." Ruang gawat darurat berbau desinfektan yang menyengat. Baskara terbaring di tempat tidur. Pergelangan tangannya diperban, mengenakan masker oksigen. Dia berpura-pura koma, tetapi monitor jantung menunjukkan ritme yang teratur, hanya sedikit lebih cepat karena tegang. Arya dan aku masuk. Aku mengenakan pakaian hitam yang formal, membawa seikat bunga lili putih bunga untuk pemakaman. Di sampingku, Arya membawa tas kerja kulit. Seorang perawat mencoba menghentikan kami, tetapi Arya menunjukkan kartu VIP rumah sakit. Nusantara Maritim adalah salah satu donatur utama peralatan medis. Perawat itu membungkuk, menutup pintu, dan undur diri. Aku berjalan ke sisi tempat tidur dan meletakkan bunga lili di meja nakas. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai terdengar dingin dan kering. "Hentikan aktingmu,
Baskara. Kamu aktor yang sangat buruk, kataku dengan tenang. Baskara tidak bergerak, tapi kelopak matanya sedikit berkedut. Jika kamu tidak bangun, aku terpaksa harus berbicara dengan mayat. Aku duduk di sampingnya. Dokter bilang lukamu hanya di permukaan. Cuma 3 jahitan. Tapi rasa takutmu pada utang tidak bisa disembuhkan. Mengetahui bahwa dia tidak bisa berakting lagi, Baskara perlahan membuka matanya dan melepas maskernya. Dia menatap kami dengan campuran kebencian dan ketakutan. Apa yang kalian lakukan di sini? Mau memastikan aku sudah mati? Kematianmu akan terlalu mudah bagimu. Sela Arya dari ujung tempat tidur. Kami datang membawa kabar baik. Polisi telah menangkap para preman yang menerormu semalam. Mata Baskara berbinar. Benarkah? Aku aman dari mereka? Ya, kataku sambil tersenyum. Senyum yang pernah tampak seperti malaikat baginya, kini setajam pisau bedah. Tapi tidak dari hukum. Aku memberi isyarat pada Arya. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan dokumen berstempel Direktorat Jenderal Pajak DJP. Ini adalah pemberitahuan dimulainya proses pidana atas tuduhan penggelapan pajak terhadap Pratama Konstruksi. Jumlah pajak yang dihindari melalui faktur palsu mencapai 50 miliar rupiah. Tim penyidik kejahatan keuangan sudah memiliki cukup bukti keterlibatanmu dalam skema perusahaan cangkang keluarga Rania. Baskara melonjak duduk, meringis kesakitan. Aduh, aku tidak sendirian. Rania yang menyuruhku melakukan semuanya. Aku hanya menandatangani. Kamu yang menandatangani. Kamu yang bertanggung jawab secara hukum, jawabku dingin. Rania sangat pintar. Tidak ada satupun namanya di dokumen perusahaanmu. Semua tanda tangan, semua stempel, adalah milikmu, Direktur Baskara. Apakah hakim akan percaya kesaksian seorang debitur sepertimu, atau dokumen yang ditanda tangani? Baskara gemetar, keringat membasahi tubuhnya. Dia sadar bahwa penggelapan pajak sebesar ini berarti hukuman penjara minimal 10 tahun. Kirana, selamatkan aku. Dia kembali berlutut, memohon padaku. Kamu ahli keuangan. Kamu tahu hukum. Tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku punya orang tua. Aku menatapnya tanpa bergerak. Aku memberimu kesempatan untuk menghindari tuntutan penggelapan saat aku memintamu menyerahkan asetmu untuk melunasi utang. Tapi keserakahanmu dan Rania terlalu besar. Apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Sela Arya, tiba-tiba berperan sebagai polisi baik. Jika kamu bekerja sama dengan penyelidikan, mengaku, dan memberikan bukti tentang dalang sebenarnya dari skema ini, hukumanmu bisa dikurangi. Baskara menangkap kemungkinan itu seperti orang yang hampir tenggelam. Dia mengangguk-angguk, menoleh ke Arya. Saya akan mengaku. Saya akan menceritakan semuanya. Saya punya buku catatan di mana saya mencatat setiap kali saya membagi uang dengan Rania. Dia memaksa saya melakukannya untuk kontrol. Saya menyembunyikannya di brankas di rumah orang tua saya. Arya dan aku saling berpandangan. Itulah yang kami butuhkan. Buku catatan itu adalah paku terakhir di peti mati Rania. Aku berdiri. Teruslah pulih. Beberapa saat lagi, petugas akan datang untuk mengambil keteranganmu. Bicaralah jujur. Itu satu-satunya jalan keluarmu. Kami meninggalkan ruangan. Baskara tersungkur di lantai, kehabisan tenaga. Dia tahu hidupnya telah berakhir. Tetapi setidaknya dia punya kesempatan untuk menyeret Rania bersamanya. Di koridor, Arya memegang tanganku dan meremasnya dengan lembut. Anda luar biasa. 1 batu untuk 2 burung. Menyingkirkan Baskara dan mendapatkan bukti untuk memenjarakan Rania. Semua berkat akting brilian Anda. Aku menarik tanganku dan merapikan rambutku. Sekarang, ayo kita ambil buku catatan itu. Sebelum Rania menyadari bahayanya. Di luar, hujan telah berhenti. Pelangi samar terlukis di cakrawala. Aku menghirup udara bersih setelah badai dalam-dalam. Perang akan segera berakhir. Kami meninggalkan rumah sakit malam itu juga.
Arya menawarkan agar sopirnya yang mengemudi, tapi aku menolak. Aku ingin menyetir sendiri. Perasaan mengendalikan mobil yang membelah malam membantuku tetap tenang. Alphard itu meluncur mulus di jalan tol menuju kampung halaman Baskara di Solo, Jawa Tengah. Sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan kebun jati. Sudah 3 tahun sejak aku kembali ke sana. Terakhir kali adalah untuk acara keluarga. Saat itu, aku adalah menantu yang sempurna, bekerja tanpa henti di dapur untuk seluruh keluarga besar. Apa yang sedang Anda pikirkan? Tanya Arya, memecah keheningan. Orang tua Baskara, aku mengaku. Mereka orang desa yang sederhana, seumur hidup bekerja di sawah. Mereka sangat menyayangiku. Mereka akan sangat terpukul saat tahu apa yang dilakukan anak mereka, dan bahwa menantu yang sangat mereka sayangi adalah orang yang mengirimnya ke penjara. Arya menatap kegelapan di luar jendela dan menghela napas. Tragedi keserakahan. Baskara memilih jalan ini, dan dia harus menanggung konsekuensinya. Anda melakukan hal yang benar. Jika Anda membiarkannya dan Rania terus berlanjut, berapa banyak keluarga lain yang akan hancur oleh uang kotor mereka? Aku mengangguk, tapi hatiku masih sakit. Keadilan terkadang kejam. Pukul 3 dini hari, kami berhenti di depan sebuah rumah limasan yang sudah kukenal. Gerbang besinya berkarat, tapi bunga bugenvil di terasnya mekar di bawah cahaya lampu jalan yang kuning. Aku turun dari mobil, dan dinginnya malah menusuk tulangku. Seekor anjing menggonggong di halaman. Tak lama kemudian, lampu menyala dan pintu terbuka. Ayah Baskara, Bapak Sutrisno, keluar mengenakan jaket tua, menyorotkan senter ke arah kami. Sinten Gi? Siapa ya? Tanyanya dengan suara serak. Kulo, Pak, Kirana. Saya, Pak, Kirana. Kulo, Pak, Kirana. Dia menyipitkan mata, lalu berseru. Nduk Kirana. Laha, kok jam segini ada di sini? Dia bergegas membuka gerbang. Ibu Baskara, Ibu Siti, juga keluar dan memegang tanganku. Nduk, kenapa tidak telepon dulu? Kamu kedinginan. Ayo masuk, masuk. Kebaikan mereka membuat hatiku hancur. Mereka tidak tahu apa-apa tentang perceraian atau semua hal mengerikan yang terjadi di Jakarta. Baskara telah menyembunyikan semuanya. Ada urusan mendesak, Bu, Pak, kataku. Memperkenalkan Arya secara singkat, rekan kerja saya. Mereka mempersilakan kami masuk, menyuguhi kami teh jahe hangat dan mengeluarkan kue-kue. Rumah itu persis seperti dalam ingatanku, sederhana dan nyaman. Di dinding, foto pernikahan kami masih tergantung. Senyum kami saat itu kini terlihat seperti seringai pahit. Bu, Pak, kataku, meletakkan cangkirku dan mengambil napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian. Maaf saya datang seperti ini. Saya tidak datang untuk berkunjung. Saya datang untuk mengambil sesuatu yang disembunyikan Mas Baskara di brankas. Bapak Sutrisno terkejut. Baskara menyembunyikan apa? Katanya di sana hanya disimpan surat-surat tanah. Dia menyembunyikan bukti kejahatannya. Kataku jujur. Mas Baskara terlibat dalam bisnis ilegal, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Polisi sedang menyelidikinya. Jika kita tidak mengamankan bukti ini agar dia bisa bekerja sama dan hukumannya diringankan, dia bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ibu Siti menjatuhkan cangkir di tangannya, pecah berkeping-keping. Duk, kamu ngomong apa? Baskara itu anak baik. Dia sudah berubah, Bu. Dia terbawa oleh orang-orang jahat dan keserakahan. Tolong percaya saya. Satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang adalah saya. Bapak Sutrisno menatapku lekat-lekat. Matanya yang lelah mencerminkan penderitaan yang luar biasa. Dia mengenalku. Dia tahu aku tidak berbohong. Dia diam-diam bangkit dan masuk ke kamar. Dia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil. Baskara mengirim ini minggu lalu. Katanya ini jimat bagus untuk bisnis. Dan kami tidak boleh membukanya. Coba lihat apa ini isinya.
Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah buku catatan bersampul kulit hitam dan sebuah flash disk. Aku membolak-balik halamannya. Tulisan tangan Baskara merinci tanggal, jumlah yang diterima dari Rania, kepada siapa uang itu ditransfer, dan berapa persen yang didapat masing-masing. Ini adalah buku kematian itu. Aku menutup buku catatan itu dan memegang tangan keriput Ibu Siti. Terima kasih, Bu. Saya janji akan melakukan yang terbaik agar hukumannya diringankan. Tapi ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Apa lagi, Nduk? Tanyanya sambil berlinang air mata. Saya dan Mas Baskara sudah bercerai. Suasana membeku. Ibu Siti mulai menangis tersedu-sedu. Bapak Sutrisno merosot di kursinya. Wajah tuanya benar-benar hancur. Aku tidak sanggup tinggal lebih lama. Aku meletakkan amplop berisi gaji pertamaku dari Nusantara Maritim di atas meja dan berjalan keluar. Pakai ini untuk biaya berobat. Saya harus pergi sekarang. Kami bergegas menuju mobil. Di belakang kami, isak tangis Ibu Siti menggema di malam yang sunyi. Begitu masuk ke mobil, aku menyandarkan kepalaku di kemudi, dan air mata mengalir tak terkendali. Menangislah, kata Arya, meletakkan tangannya di bahuku. Menangislah sepuasnya. Anda sudah melakukan semua yang Anda bisa. Aku menangis tersedu-sedu. Menangisi 10 tahun pernikahan yang hancur, 2 orang tua yang tidak bersalah itu, dan kepolosanku yang hilang. Saat matahari terbit, aku menyeka air mataku dan menyalakan mesin. Ayo kita kembali. Ada urusan penting yang harus diselesaikan dengan polisi. Rania tidak boleh lolos. Senin pukul 8 pagi, markas Nusantara Maritim dikepung oleh mobil polisi dan wartawan. Berita skandal pencucian uang sengaja dibocorkan sebagian melalui manajemen media Arya. Di ruangannya, kami memantau situasi melalui kamera keamanan. Apakah buku catatan dan flash disk sudah diserahkan ke Bareskrim? Tanya Arya kepada kepala tim hukumnya melalui telepon. Sudah, Pak. Diserahkan pukul 6 pagi. Penyidik sudah memeriksa buktinya dan mengeluarkan surat perintah penangkapan darurat untuk Ibu Rania. Bagus. Dan Baskara sedang dipindahkan dari rumah sakit ke rutan untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Aku menatap keluar jendela. Badai hukum telah pecah. Sementara itu, rumah mewah Rania berada dalam kekacauan. Sepanjang malam, dia dengan panik memasukkan perhiasan, jam tangan, dan tumpukan uang ke dalam koper. Dia merasakan jaring itu semakin menyempit. Dia memutuskan untuk menggunakan rencana B, melarikan diri melalui darat ke pelabuhan, lalu terbang ke negara lain. Dia telah menyewa sebuah organisasi untuk membantunya melintasi perbatasan. Cepat! Teriaknya pada asisten rumah tangganya. Tinggalkan tas-tas itu, ambil berliannya saja. Bel pintu berbunyi terus-menerus. Rania terkejut, menjatuhkan sebuah cincin ke lantai. Dia melihat keluar melalui interkom video. Puluhan polisi bersenjata berada di depan gerbangnya. Seorang petugas berteriak melalui pengeras suara. Ibu Rania, mohon buka pintu dan bekerja sama. Anda memiliki surat perintah penangkapan. Pucat Pasi. Dia berlari ke pintu belakang. Ada dermaga kecil di sana. Sebuah speedboat menunggunya. Tetapi dia salah perhitungan. Arya dan aku sudah mengantisipasinya. Saat dia membuka pintu, dia membeku. Di depannya bukan pilot yang ia sewa, melainkan 2 petugas polisi berpakaian preman. Ibu Rania, terburu-buru sekali. Mau kemana? Tanya salah satu dari mereka. Rania mundur, menjatuhkan kopernya. Uang dan perhiasan berhamburan di lantai. Dia mencoba lari kembali ke dalam. Tetapi polisi sudah mendobrak pintu depan. Terjebak. Dia berteriak putus asa. Saya tidak bersalah. Ini jebakan. Saya akan menelepon pengacara saya. Seorang petugas dengan dingin membacakan hak-haknya dan memborgolnya. Pemandangan Rania yang dulu kuat dan angkuh, kini dengan rambut acak-acakan dan tangan terborgol digiring di antara 2 barisan polisi, ditangkap oleh puluhan kamera wartawan.
Dalam waktu kurang dari 1 jam, foto-foto jatuhnya sang ratu bisnis itu membanjiri media digital. Saham perusahaan yang terkait dengan keluarganya anjlok. Aku mematikan televisi. Sudah selesai. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Mira. Terima kasih, Bu Kirana. Saya sudah lihat beritanya. Saya akan menepati janji dan menghilang dari kota. Aku menghapus pesan itu. Mira juga korban dari kelemahannya sendiri. Arya menuangkan 2 gelas anggur. Untuk keadilan, aku mendentingkan gelasku dengannya, tapi aku tidak merasakan kegembiraan yang kubayangkan. Kemenangan ini memiliki rasa pahit dari air mata Ibu Siti dan sisa rasa pengkhianatan. Aku menatap Arya yang berdiri di sampingku. Dia juga menatapku. Ekspresinya tidak lagi penuh perhitungan, melainkan pemahaman yang mendalam. Aku lelah, kataku dengan suara rendah. Istirahatlah. Biarkan pengacara yang mengurus sisanya. Hari ini Anda libur. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dengan rasa lega yang tulus. Sebulan kemudian, di rumah tahanan, aku diizinkan bertemu Baskara untuk urusan finalisasi aset. Dia kurus, kepalanya dicukur, dan baju tahanannya longgar. Melihatku, dia menundukkan pandangan. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku. "Tempat ini lebih buruk dari kematian," bisiknya. "Di sini aku sadar bahwa aku harus membayar. Setiap malam aku memimpikan orang tuaku, dan memimpikanmu. Orang tuamu baik-baik saja. Aku mengirimkan uang setiap bulan. Mereka percaya kamu sedang dalam perjalanan dinas yang panjang." Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Baskara mengangkat kepala, matanya penuh air mata. Kamu masih peduli pada mereka. Setelah semua yang kulakukan padamu. Aku melakukannya karena hati nuraniku, bukan karena kamu, jawabku tegas. Mereka orang baik. Mereka tidak pantas menerima hukuman ini. Aku menyerahkan dokumen kepadanya melalui kaca. Ini adalah kesepakatan perdata. Tanda tangani. Aku akan menggunakan aset yang kau serahkan kepadaku untuk membayar kerugian dan pajak yang kau gelapkan. Dengan begitu, sebagai faktor yang meringankan, hukumanmu bisa berkurang dari 15 tahun menjadi mungkin 7 atau 8 tahun. Baskara mengambil pena dengan tangan gemetar. Kenapa? Kenapa kamu membantuku? Kamu seharusnya membenciku. Aku memang membencimu, kataku, menatap matanya. Aku membencimu dengan segenap hatiku. Tapi aku tidak mau menyimpan uang kotor itu. Aku ingin menghapus semua jejakmu dan memulai hidup baru tanpa penyesalan. Anggap saja ini sebagai tanda kasih sayang terakhir untuk pria yang pernah kusebut suami. Baskara menunduk dan menangis seperti anak kecil. Dia menandatangani dokumen itu dengan tulisan yang ternoda air mata. Saat aku keluar, aku berpapasan dengan pengacara Rania. Kondisinya sangat buruk, katanya padaku. Dia terus menyangkal segalanya dan mengancam akan menuntut kami. Tapi bukti dari buku catatan dan pengakuan Baskara sangat telak. Dia menghadapi hukuman seumur hidup karena menjadi otak dari skema pencucian uang dan penggelapan. Dengan asetnya yang disita, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Rania dan Baskara, yang bersatu untuk menghancurkanku, kini saling menjatuhkan di penjara. Aku melangkah keluar ke bawah sinar matahari yang cerah. Arya menungguku, bersandar di mobil sambil memegang segelas es jeruk nipis di tangannya. Minuman favoritku. Semuanya sudah berakhir? Tanyanya, menyerahkannya padaku. Ya, lega rasanya. Kalau begitu, ayo pergi. Ada rapat pemegang saham penting sore ini. Direktur keuangan tidak boleh absen. Aku menyesap minumanku. Rasa manis dinginnya menghapus sisa pahit masa lalu. Tentu saja. Ayo pergi, Mas. Untuk pertama kalinya, aku memanggilnya seperti itu tanpa merasa sedang berakting. Mungkin memang benar. Setelah badai, langit menjadi cerah. Dan setelah kehancuran, kau belajar menghargai apa yang kau miliki. Sidang berlangsung 6 bulan kemudian. Aku duduk di barisan depan bersama Arya. Di kursi terdakwa,
Rania dan Baskara tidak saling memandang. Rania, yang tampak lebih tua dan kurus, menyangkal segalanya. Baskara, sebaliknya, mengaku, menyesal, dan meminta maaf. Putusan akhir adalah, Rania, penjara seumur hidup karena penggelapan dan pencucian uang, wajib mengembalikan 300 miliar rupiah dan seluruh asetnya disita. Baskara, 8 tahun penjara karena penggelapan pajak dan turut serta. Berkat kerjasamanya dan penggantian kerugian, ia terhindar dari hukuman maksimal. Mendengar putusan itu, Rania pingsan. Baskara hanya menundukkan kepalanya, memberiku tatapan terakhir penuh penyesalan dan terima kasih. Aku mengangguk sedikit, sebagai perpisahan terakhir dengan masa lalu. Saat kami meninggalkan gedung pengadilan, dikelilingi oleh kamera, Arya memegang tanganku. Benar-benar sudah berakhir. Ya, masing-masing telah membayar harganya. Balas dendam telah tuntas, tapi bukannya gembira. Aku merasakan kekosongan yang luar biasa. Aku menatap Arya. Dia masih di sana, kokoh seperti batu. Kami disatukan oleh musuh bersama. Sekarang musuh itu telah tiada. Apa yang tersisa dari kami? Aku ingin pulang dan istirahat, kataku dengan suara rendah. Di dalam mobil, keheningan terasa pekat. Sudah waktunya untuk menjalankan klausul terakhir dari kontrak kami. Seminggu kemudian, setelah membereskan semua masalah keuangan di Nusantara Maritim, aku mengeluarkan sebuah amplop putih dari laci. Di dalamnya ada surat gugatan cerai yang telah kutandatangani. Pernikahan kami didasarkan pada tujuan. Tujuan telah tercapai. Aku tidak punya hak untuk menahan Arya. Dia berhak bertemu seseorang yang benar-benar mencintainya. Bukan karena kontrak, aku masuk ke kantornya. Dia sedang melakukan konferensi video. Dia memberi isyarat agar aku menunggu. Aku memperhatikannya bekerja konsentrasinya, ketajamannya, dan aku sadar betapa aku akan merindukannya. Setelah rapat selesai, dia mendekat sambil tersenyum. Ada apa? Menemukan pencuri lain? Bukan, aku balas tersenyum. Aku meletakkan amplop itu di atas meja. Aku datang untuk menyelesaikan kontrak. Senyumnya memudar. Apa ini? Surat gugatan cerai. Kita sudah memenuhi kesepakatan kita. Tugasku sudah selesai. Arya mengambil amplop itu tetapi tidak membukanya. Dia memutarnya di tangannya. Kamu benar-benar ingin pergi? Ya. Aku tidak mau menyalahgunakan kemurahan hatimu lagi. Aku punya cukup untuk hidup layak. Aku ingin menemukan diriku kembali. Menemukan dirimu kembali. Dengusnya. Pergilah. Aku menepati janjiku. Aku tidak berani menatapnya dan berdiri. Aku sudah mengemasi barang-barangku dari rumah. Terima kasih untuk semuanya. Selamat tinggal. Aku berjalan menuju pintu, berharap dia akan menghentikanku, tapi yang ada hanya keheningan. Saat aku menutup pintu, air mata jatuh. Aku kembali ke apartemen lamaku. 3 hari berlalu dalam keheningan mutlak. Aku mencoba kembali ke kehidupan normal, tapi hatiku ada di tempat lain. Pada hari keempat sore, bel pintu berbunyi. Arya. Dia masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang Anda lakukan di sini? Sudah Anda tanda tangani? Tanyaku. Dia tidak menjawab. Dia mengeluarkan surat cerai dari sakunya dan merobeknya menjadi serpihan di depanku. Apa yang Anda lakukan? Teriakku. Membatalkan kontrak, katanya tenang. Sebagai CEO, saya tidak menyetujui pengunduran diri ini. Ini konyol. Ini pernikahan, bukan perusahaan. Dia mendekat, memojokkanku ke dinding. Bagiku, itu sama saja. Dengar, Kirana. Asetku sangat besar. Pembukuanku tak ada habisnya. Karyawanku ribuan. Aku tidak bisa mengelola ini sendirian. Kamu satu-satunya orang yang kupercayai secara buta. Satu-satunya yang tahu seluk-beluk Nusantara Maritim. Dan sekarang kamu mau meninggalkanku. Anda bisa mempekerjakan CFO lain. Aku bisa mempekerjakan CFO.
Tapi aku tidak bisa mempekerjakan seorang istri. Tatapannya tajam. Aku tidak butuh boneka pajangan. Aku butuh seorang mitra. Seseorang yang cukup kuat untuk berdiri di sampingku, cukup cerdas untuk menasihatiku, dan cukup kejam untuk melindungiku. Dan orang itu hanya bisa kamu. Tapi kita memulai ini sebagai kontrak bisnis. Kontrak terbaik, potongnya, adalah kontrak yang ingin diperbarui seumur hidup oleh kedua belah pihak. Aku ingin memperbarui kontrak pernikahan ini denganmu. Jangka waktu, tidak terbatas. Keuntungan, 50%. Risiko, biar aku yang tanggung. Apakah kamu mau menandatanganinya? Itu adalah pernyataan paling praktis dan tidak romantis yang pernah kudengar. Tapi itu membuat jantungku berdebar lebih kencang daripada kata-kata manis manapun. Dia tidak mengatakan dia mencintaiku, tapi dia menegaskan posisiku yang tak tergantikan dalam hidupnya. Anda cerdas, kataku. Mendapatkan CFO dan istri tanpa harus membayar headhunter. Arya tersenyum tipis. Senyum cemerlang yang jarang ia tunjukkan. Saya seorang investor. Dan saya tidak akan pernah melepaskan kesepakatan terbaik dalam hidup saya. Dia mencondongkan tubuh dan mencium keningku. Pulanglah. Rumah terasa dingin tanpamu, dan aku tidak bisa tidur. Aku kembali ke rumah mewah itu, kali ini sebagai istrinya, sebagai wanita Arya Wiratama. Hidup kami bukan komedi romantis. Kami masih dua profesional gila kerja yang berdebat tentang strategi pasar saat makan malam. Tapi di balik kekeringan itu, ada ikatan yang tak terpatahkan. Suatu malam di teras, aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Dulu aku pikir kebahagiaan adalah berkorban untuk seorang pria. Sekarang aku tahu, kebahagiaan adalah menjadi dirimu sendiri, dihormati, dan menaklukkan dunia bersama orang yang kau cintai. Arya memelukku. Kamu mengajariku bahwa wanita bukanlah kaum yang lemah. Kamu adalah pejuang terbaik yang pernah ku kenal. Terima kasih telah muncul di kafe itu. Dan terima kasih telah menandatangani kontrak gila itu. Dan terima kasih tidak menandatangani surat cerai itu. Balasku sambil tersenyum. Tidak akan pernah, katanya, mencium puncak kepalaku. Aku ini seekor hiu. Sekali aku menggigit umpan, aku tidak akan melepaskannya. Ponselnya berdering. Laporan kuartalan. Laba naik 30%. Ini semua berkat istriku. Bonus apa yang kamu inginkan? Bagaimana dengan seluruh hidupmu? Godaku. Dia tertawa bahagia. Diterima. Masa lalu yang menyakitkan telah berlalu. Baskara dan Rania sedang menebus kesalahan mereka di penjara. Dan aku memegang kendali atas kebahagiaanku, yang dibangun di atas logika dan cinta yang matang. Kontrak pernikahan telah menjadi janji abadi. Dan itu adalah kesepakatan paling sukses yang pernah kami, Arya dan aku, buat.